Jenius itu adalah sebuah produk bank yang bernama BTPN. Dia adalah digital banking. Jadi BTPN ini adalah pelopor digital banking. Apa itu digital banking? Yaitu sistem perbankan yang bisa diakses melalui sebuah aplikasi. Jadi pembukaan rekeningnya tidak harus datang ke cabang yang bersangkutan, tapi bisa mendaftar lewat aplikasi. Ada 3 produk di dalam bank itu atau di dalam sistem keuangan, yaitu ada yang namanya rekening, atau biasa kalau di bank itu disebut sebagai KASA, current account, saving account. Itu adalah rekening tabungan. Kemudian ada e-money atau electronic money dan electronic wallet gitu atau e-wallet. Bedanya apa? Kalau rekening KASA itu ya rekening tabungan. Orang menyetorkan uangnya untuk ditabung. Dia bisa digunakan untuk transaksi-transaksi. Sementara kalau e-money, electronic money atau uang elektronik. Jadi fungsinya adalah sebagai pengganti uang. E-money ini bisa diterbitkan oleh lembaga non-bank atas izin dari Bank Indonesia tentunya. Bentuknya tidak harus bank, bisa lembaga yang lain. Nah, kalau e-wallet, dompet elektronik. Di dalam dompet itu kan bisa berisi kartu kredit, bisa berisi kartu debit, dan kartu-kartu yang lain. Jadi e-wallet itu fungsinya seperti dompet. Dia bisa mempairingkan atau mendaftarkan kartu-kartu di dalam aplikasi e-wallet tersebut, supaya kemudian bisa digunakan tanpa menggunakan kartu fisiknya. Ya pasti, karena semua produk bank itu pasti supervise oleh OJK dan Bank Indonesia, kecuali e-money dan e-wallet. Kalau e-money dan e-wallet itu hanya di Bank Indonesia, tidak ke OJK. Sumpah ini aku kena tipu sampai harganya satu gimana aku nggak ngerti. Bayangin kalau uang kalian puluhan juta tiba-tiba rekening kalian diblokir secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Gak ada angin, gak ada hujan, dan udah tanya karena apa diblokir tapi gak ada jawaban yang jelas. Di sini aku nggak buat kesalahan apapun dan aku nggak melanggar peraturan apapun. Dan sampai hari ini aku nggak bisa login dan dananya juga nggak bisa diambil. Coba bayangin stres gak sih lagi masa sulit pandemi kayak gini kalian digituin? Aku udah komplain berkali-kali ke call center dari tanggal 16 Februari dan datang instan Jenius tapi nggak ada solusi. Kenapa aku speak up? Karena aku udah buntu banget. Tolong untuk para manajer atau pejabat BTPN Jenius, bagaimana nasib saya? Tolong solusinya. Dengan adanya kejadian seperti ini, gimana orang bisa percaya untuk nyimpen dana di Jenius? Cukup saya yang jadi korban, saya betul-betul kecewa. Menurut kalian gimana solusinya, guys? Ya, pertama kali dia harus tahu dulu kronologinya kenapa. Kenapa bank itu tidak mungkin tiba-tiba memblokir atau membekukan rekening nasabahnya tanpa sepengetahuan nasabah. Tentu ada masalahnya. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama kali dia bisa menelpon ke call center, menanyakan masalahnya apa. Kalau dengan call center tidak bisa terpecahkan, maka dia harus datang ke cabang, terutama ke cabang dia membuka rekening tersebut supaya dapat diverifikasi, karena pasti dari pihak bank akan melakukan verifikasi data atau validasi data. Jadi dibutuhkanlah data-data hard copy-nya, misalnya KTP-nya, kemudian NPWP dan data-data pendukung lainnya, supaya kemudian jika memang masalahnya adalah karena perbedaan data, kemudian jika datanya sudah tervalidasi dengan benar, maka rekeningnya akan dibuka kembali. Nah, untuk masalah pembobolan rekening itu ada 2 hal. Dibobol karena memang kesalahan bank, atau dibobol karena kesalahan nasabah itu sendiri. Kalau kesalahan bank, contohnya, jadi si pembobol atau si hacker ini membobol servernya bank. Kemudian dia baru melakukan transaksi lewat sana atau mengambil data-datanya dari servernya bank. Nah, itu adalah sebuah kesalahannya bank. Karena bagaimana bisa si pembobol ini masuk ke dalam database atau ke dalam servernya pihak bank. Nah, ini tentunya nasabah bisa menuntut balik uangnya. Yang kedua, jika terjadi pembobolan ini karena kesalahan nasabah. Kalau di dalam dunia perbankan disebutnya social engineering, yaitu orang yang berusaha menelpon nasabah, kemudian mengiming-imingi sesuatu, kemudian dia minta data-data nasabah, kemudian digunakan untuk membobol rekeningnya dia. Nah, ini tentunya kesalahan nasabah. Nah, hal ini tidak bisa dibebankan kepada bank. Jadi ada 2 hal nih, si nasabah ini harus tahu dulu rekeningnya dibobol karena apa. Karena kesalahan bank atau karena kesalahan dia sendiri. Kesalahan dia sendiri misalnya dia membagikan PIN kepada orang lain, atau dia tanpa sengaja memberikan identitasnya kepada orang lain dan sebagainya. Itu yang sering disebut dengan social engineering.
sudah pasti aman karena sangat terverifikasi. Jadi sebelum produk itu di launching dari pihak OJK maupun pihak BI itu sudah melakukan yang namanya penetration test atau tes pembobolan ke dalam sistemnya bank. Istilahnya penetration test atau kasarnya ada seorang hacker yang memang dibayar untuk melakukan pembobolan bank itu. Kalau memang bisa berhasil, dia akan memberikan reportnya. Bisa dibobolnya lewat mana dan itu yang harus ditutup. Jadi sudah pasti aman karena akan dilakukan berkali-kali verifikasi. Makanya jika terjadi pembobolan bank dari sisi servernya itu pasti dilakukan dari pihak dalam, bukan dari luar. Bisa dipastikan seperti itu.